Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di pelajaran Matematika Wajib. Di video pembelajaran kali ini kita masih membahas tentang geometri, tapi kali ini kita masuk ke materi proyeksi. Nah, sebelumnya apa sih proyeksi itu? Kalian mungkin ada yang udah tahu ataupun yang belum tahu. Saya mau kasih pengertian gambarannya sedikit. Jadi proyeksi itu adalah gambar bayangan dari suatu benda. Yang mana di materi proyeksi kali ini kita akan membahas bayangan dari titik, garis, maupun bidang pada bangun ruang kubus. Nah, untuk lebih lanjutnya silahkan kalian tonton video ini, tapi sebelumnya jangan lupa kalian subscribe dan juga like, dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Selamat belajar. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kita akan membahas proyeksi pada bangun ruang. Nah, bangun ruangnya kali ini adalah bangun ruang kubus. Yang pertama adalah proyeksi dari titik ke garis. Nah, di sini bisa kalian lihat di gambarnya ada proyeksi titik P ke garis AB. Jadi di situ ada titik P proyeksiannya, lalu garis AB-nya itu proyeksitornya. Nah, hasil dari P itu ketika diproyeksi ke garis AB menghasilkan titik R. Jadi itu hasil proyeksinya untuk proyeksi titik P ke garis AB. Lalu selanjutnya ada proyeksi dari titik ke bidang. Tadi titik ke garis, sekarang titik ke bidang. Nah, di situ bisa kalian lihat ada titik P diproyeksikan ke bidang W. Bidang W-nya itu berbentuk persegi panjang. Nah, dari P ketika diproyeksikan ke bidang W, maka menghasilkan sebuah titik R. Jadi kalau proyeksi titik itu pasti hasilnya juga titik. Lalu selanjutnya yang ketiga ada proyeksi dari garis ke garis. Bisa dilihat di situ ada garis AB. Ketika diproyeksikan ke garis G, itu garis G panjangnya. Nah, maka hasil proyeksinya itu adalah garis PR gitu. Jadi kalau proyeksi garis pasti hasilnya garis. Kalau proyeksi titik pasti hasilnya titik gitu. Lanjut yang keempat, sekarang ada proyeksi garis ke bidang. Jadi di situ contohnya ada garis AB ke bidang W, bidangnya berbentuk persegi panjang. Nah, ketika garis AB itu diproyeksikan ke bidang W, maka menghasilkan garis PR seperti itu. Lalu lanjut lagi. Yang terakhir, ini ada proyeksi bidang ke bidang. Proyeksi bidang ke bidang. Jadi di situ contohnya ada bidang V. Bidang V itu diproyeksikan ke bidang W. Maka hasil proyeksinya itu adalah bidang Y-nya gitu. Jadi proyeksi bidang menghasilkan sebuah bidang pula gitu. Proyeksi titiknya mau ke garis, mau ke bidang pasti menghasilkan sebuah titik. Seperti itu. Lalu sekarang kita masuk ke contohnya. Ya, contoh yang pertama, di situ ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, di sini yang ditanyakan adalah proyeksi dari titik A ke garis HF. Jadi kalian bisa lihat tuh di situ ada A ke garis HF. Nah, A ke garis HF-nya itu kalian lihat selurusannya. Jadi pokoknya dari A-nya itu ke garisnya itu yang lurusnya ke garis HF itu menghasilkan titik yang R. Jadi itulah hasil proyeksinya. Seperti itu.
Lalu contoh yang kedua, masih dibangun ruang kubus, tapi kali ini proyeksinya dari sebuah titik A ke bidang apa tuh? Yang dibiru-biruin udah terlihat di situ, bidang HDC. Jadi proyeksi titik A ke bidang HDC. Nah, tadi yang saya bilang, dilihat yang selurusannya dari A ke bidang HDC. Nah, A itu lurusannya itu menuju ke titik D. Maka hasil proyeksinya adalah titik D. Lanjut lagi, sekarang masuk ke contoh yang ketiga. Nah, sekarang ini proyeksi dari garis AH ke garis AD. Nah, AH ke garis AD. Bisa dilihat itu situ kan udah saya tandain tuh garis AH ke garis AD. Nah, ketika garis AH diproyeksikan ke garis AD, ya maka hasilnya itu ya garis AD-nya itu proyeksinya. Selurusan dari garis AH ke AD, ya hasilnya adalah garis AD gitu. Lalu lanjut contoh yang keempat. Ini proyeksi dari garisnya di situ garis AE ke bidang AFH. AFH-nya itu sudah dihijau-hijaukan. Jadi dari AE, kalian bisa lihat kan itu garis AE yang di depan itu, ketika kita proyeksikan ke bidang AFH, nah lurus tuh AE, ibaratnya AE dijatuhin di bidang AFH. Jadi terbentuklah garis AP gitu. P-nya bebas, misalkan kalian mau namain AR pun boleh gitu, sama aja. Lanjut contoh yang kelima. Di sini ada proyeksi bidang AFH. AFH itu bidang yang kuning, yang diwarnain kuning, diproyeksikan ke bidang ABCD ya, diproyeksikan ke bidang ABCD. Nah, bisa kalian lihat tuh ketika AFH diproyeksikan ke bidang ABCD, AFH itu kan bentuknya segitiga. Nah, bidang ABCD itu bentuknya segi empat. Nah, ketika diproyeksikan maka hasilnya pun segitiganya, yaitu ABD. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.